Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tatang. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Autograder berbasis statik dan dynamic analysis dengan studi kasus pada proses code review di platform Decoding Indonesia. Mari kita mulai dari latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui, Decoding Indonesia adalah platform edukasi IT terkemuka dengan lebih dari 1,3 juta anggota terdaftar. Model pembelajaran mereka sangat mengedepankan praktik atau project-based learning. Syarat kelulusan pesertanya ditentukan melalui pengiriman tugas berupa kode program atau submission. Saat ini, evaluasi tersebut masih dilakukan secara manual oleh lebih dari 2.500 kode review profesional. Hal ini tentu saja memicu beban operasional perusahaan yang sangat besar. Beban operasional manual ini menghasilkan 3 akar masalah utama di lapangan. Pertama, volume yang masif. Saat mendekati tenggat waktu kelas, terjadi lonjakan pengiriman tugas yang ekstrim. Ini menyebabkan antrian panjang dan lamanya waktu tunggu bagi peserta. Yang kedua, beban kognitif. Ribuan reviewer harus membaca ratusan baris kode setiap harinya. Ini memicu kelelahan visual dan mental yang cukup parah. Yang ketiga, sebagai akibat dari kelelahan tersebut, adanya inkonsistensi di mana reviewer rentan terhadap bias subjektivitas, di mana kode yang kualitasnya sama bisa mendapatkan nilai atau feedback yang berbeda hanya karena dievaluasi di waktu atau kondisi fisik yang berbeda. Kenapa hal ini mendesak untuk diselesaikan? Berdasarkan observasi dan wawancara, ternyata 60% waktu reviewer tersita hanya untuk memeriksa kesalahan mekanis, seperti naming convention, indentasi, atau fitur dasar yang tidak berjalan. Padahal waktu dan keahlian manusia atau reviewer ini seharusnya bisa difokuskan untuk memberikan feedback yang bersifat konseptual dan arsitektural untuk perkembangan peserta didik. Dalam merancang solusi, saya melakukan tinjauan literatur. Sistem autograder sebenarnya sudah ada, namun memiliki celah atau gap. Yang pertama sistem Astro dari Queen University yang fokus pada skala kampus yang homogen. Yang kedua adalah sistem CLI dari University of Auckland yang hanya fokus pada fungsionalitas dan mengabaikan kualitas penulisan kode atau coding style. Untuk pendekatan terbaru menggunakan LLM atau AI seperti Reset, QI, dan kawan-kawan, yang mana biayanya sangat mahal dan sulit distandarisasi secara industri. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan mengembangkan hybrid assistant tool yang dirancang khusus menangani masifnya skala industri, namun tetap mempertahankan peran manusia di dalamnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana merancang arsitektur hybrid yang menyatukan static dan dynamic analysis agar cocok dengan alur kerja di decoding. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikannya ke dalam unified dashboard bagi reviewer. Yang ketiga, seberapa besar tingkat efisiensi waktu dan konsistensi penilaian yang dapat dibandingkan dengan evaluasi yang murni manual. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang arsitekturnya, membangun prototipe aplikasinya, dan membuktikan efektivitasnya secara empiris. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh 3 pihak. Yang pertama, bagi perusahaan dapat mempercepat target SLA atau Service Level Agreement. Bagi reviewer dapat terbebas dari tugas repetitif dan fokus pada edukasi clean code, serta bagi peserta bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat dan objektif. Solusi teknis yang saya ajukan adalah autograder hybrid. Sistem ini mengawinkan 2 metode analisis kode. Pertama, static analysis yang menggunakan alat seperti Slin. Ini akan memindai struktur kode tanpa menjalankannya, khusus untuk mencari pelanggaran coding style dan fondasi bug dasar. Yang kedua, dynamic analysis. Ini menggunakan alat seperti JES di dalam lingkungan yang terisolasi atau kita sebut sebagai sandbox. Ini bertugas mengeksekusi kode untuk memverifikasi fungsionalitas algoritma peserta. Hasil dari kode analisis ini kemudian disatukan ke dalam satu buah unified dashboard yang mudah dibaca oleh reviewer. Satu hal yang penting untuk ditekankan, sistem ini tidak dirancang untuk menggantikan reviewer manusia. Sistem ini diposisikan murni sebagai asisten pada tahap praevaluasi. Validasi akhir dan keputusan kelulusan tetap diotorisasi oleh reviewer. Inilah yang disebut dengan pendekatan human in the loop. Untuk mencapai tujuan riset, saya menggunakan pendekatan mixed method. Saya menggunakan design science atau pendekatan kualitatif untuk merancang dan membangun artefak sistemnya.
Kemudian saya menggunakan pendekatan eksperimental atau kuantitatif untuk menguji hipotesis statistiknya. Sementara untuk proses rekayasa perangkat lunak, saya menggunakan siklus Agile Scrum agar sistem dapat terus beradaptasi dengan feedback langsung dari tim reviewer. Jika dibedah secara khusus pada fase desain science, penelitian ini bergerak dalam 4 tahap utama. Yang pertama, identifikasi masalah antrian. Yang kedua, desain kebutuhan arsitektur asisten. Yang ketiga, proses pengembangan sistem seperti penulisan rule linters dan pengaturan sandbox. Dan yang keempat adalah tahap evaluasi untuk menguji efisiensi sistem di lapangan. Untuk evaluasi atau pembuktian statistik, saya akan melakukan uji coba menyilang yang melibatkan 10 reviewer pada 40 submission sampel. Kami akan membandingkan metode manual dan metode autograder. Alat uji yang digunakan adalah Independent Sample T-Test menggunakan SPSS untuk melihat apakah penggunaan autograder variabel X memiliki dampak yang signifikan secara statistik terhadap efisiensi waktu atau variabel Y1 dan konsistensi penilaian atau variabel Y2. Sebagai gambaran ekspektasi hipotesis atau hipotesis 1, melalui visualisasi ini dapat kita lihat jika pada proses manual satu tugas membutuhkan waktu evaluasi rata-rata hingga 25 menit. Penerapan autograder diproyeksikan mampu memangkas waktu pengerjaan tugas mekanis tersebut menjadi sekitar 10 menit per tugas. Penghematan waktu sebesar 60% ini akan merevolusi kecepatan review di perusahaan. Penelitian ini direncanakan berjalan selama kurang lebih 5 bulan, dimulai dari fase perencanaan dan desain di bulan pertama, pengembangan inti di bulan ketiga, hingga eksperimen dan evaluasi dan penyusunan laporan di bulan kelima. Demikian presentasi rencana hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik, saya ada pertanyaan. Nah, yang ingin ditanyakan tadi tuh bagaimana sistem autograder hybrid yang diusulkan membedakan peran antara statistik analisis dan dynamic analisis? Nah, itu pertanyaan pertama saya. Tolong dijawab. Untuk jawaban pertama, sistem autograder hybrid membagi peran kedua metode tersebut berdasarkan cara kode dievaluasi. Yang pertama, static analysis, yaitu menggunakan ESLIN. Ini bertugas memindai struktur kode tanpa mengeksekusinya. Fokus utamanya adalah untuk mendeteksi pelanggaran gaya penulisan atau coding style seperti penggunaan camel case pada penamaan variabel ataupun fungsi, dan potensi bug dasar. Yang kedua adalah dynamic analysis. Ini menggunakan tools seperti Jest yang mana bertugas mengeksekusi kode program serta di dalam lingkungan yang terisolasi atau kita sebut sebagai sandbox. Fokusnya adalah untuk memverifikasi kebenaran fungsionalitas algoritma menggunakan skenario unit pengujian. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Oke, baik, terima kasih sudah terjawab, pertanyaannya sudah jelas. Saya ada pertanyaan kedua ya. Yang ingin saya tanyakan itu apakah dengan adanya autograder ini proses evaluasi di Decoding Indonesia akan berjalan sepenuhnya otomatis tanpa campur tangan manusia? Nah, itu pertanyaan kedua saya, mohon dijawab. Untuk jawaban yang kedua, singkatnya adalah tidak. Kenapa? Proses evaluasi tidak akan berjalan sepenuhnya otomatis. Sistem ini menggunakan pendekatan human in the loop, di mana autograder diposisikan murni sebagai alat bantu atau asisten tool pada tahap pra-evaluasi. Sementara sistem hanya bertugas menangani hal-hal repetitif atau mekanis, sementara validasi akhir dan otorisasi kelulusan tetap dilakukan secara manual oleh reviewer manusia. Hal ini bertujuan agar reviewer dapat mengalokasikan waktunya untuk memberikan umpan balik atau feedback yang bersifat konseptual dan arsitektural kepada peserta didik. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Oke, baik, terima kasih. Sudah jelas, sudah cukup. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Demikian presentasi rencana hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya sistem ini dapat memberikan dampak nyata bagi efisiensi edukasi IT di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.